Nah, ini nggak usah absen ya, berarti semuanya sudah ada. Kalau yang tertera di AIS, ini namanya hilang lagi, tadi sudah tutup. Hmm. Nah, ini ada Fani Afif, Pak De ya. Hadir Ibu. Sip. Kemudian, saya belum salam, sebentar. Astagfirullah. Habis kelas tadi ya, istirahat sejenak, terus lanjut lagi ke imunologi. Oke, saya buka dulu untuk Anda semuanya dengan salam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini terima kasih ya untuk yang sudah memilih mata kuliah imunologi ini. Eh, Ya, alhamdulillah ya tahun ini masih ada gitu ya. Kan memang direncanakan untuk dihapus seiring dengan adanya kurikulum baru ya, kurikulum OBE gitu. Nah, jadi nanti akan dilebur semua mata kuliah pilihan yang terkait biomedis itu ke biotek hewan. Nah, jadi untuk imunologi, Recording in embriologi, progress. itu akan dilebur ke bioteknologi hewan. Nah, jadi ketika saya disuruh memilih untuk tahun ini antara parasitologi, embriologi atau imunologi, saya pilih untuk imunologi ini yang tetap ada gitu ya. Karena kalau embriologi kan Anda dapat di SPH gitu ya. Terus parasitologi juga nantinya akan ada. Jadi saya pilih ke imunologi karena bakalan nggak ada gitu kan. Nah, padahal menurut beberapa kakak kelas, sayang kalau ditiadakan ya, termasuk ilmu yang dalam tanda kutip mahal gitu. Jadi eh, apa saja nanti yang dipelajari di imunologi itu ada di apa materi yang saya kirim ke Camalia, nanti bisa di-share setelah saya tuntaskan mengabsen ya. Ini harus nih presensi soalnya. Fani Afif sudah, Alia Istiana. Hadir Ibu. Alia, mana Alia? Oh iya. Hadir Bu. Oke, Arya Wicaksono. Hadir, Bu. Siap. Oke, Sayyidah Novia, Novila. Hadir Ibu. Oke, Afril, salah baca. Panjang sih Afril. Afril Hadir Bu. Maulia. Auto. Ya, Afril. Kemudian Farida Widyastuti. Hadir Bu. Oke, Naila Azizah. Naila. Hadir Ibu. Ya, Sheila Audrey. Hadir Bu. Oke, Unaisah. Hadir Ibu. Kok lemes Unaisah? Kenapa sahur nggak semalam? Sahur Ibu. Sahur ya, kok lemes sih? Naki ya. Sip. Puja Sabrina. Puja Hadir Ibu. kemana? Oke. Arfa Soraya. Hadir Bu. Ya. Muhammad Saltes. Hadir, Bu. Udah, oke. Siapa? Cindy May, Asif Fatika. Hadir Ibu. Oke, lemes juga Cindy, kenapa? Sahurnya kurang. Kurma tuh ya 3 butir kurma tuh udah pasti insya Allah lah ya. Kalau tidak dilewatkan menambah stamina. Oke, jadi ini ada yang belum saya panggil namanya? Atau sudah semua? KRS saya belum di ACC sama Bu Etin, jadi belum ada di absen, Bu. Oh, masih Bu Etin, bukannya Bu Ardian. Bu Etin ini DPA saya, Bu. Oh, iya. Maksudnya untuk DPA ya, iya. ACC KRS DPA ya. Oke. Jadi nanti setelah di ACC masuk ya ke sini ya 15 berarti baik. Ini 15 mahasiswa pilihan ya memilih imun. Jadi apa tidak masalah buat saya berapapun selama itu
berminat dan antusias, ya insya Allah akan mendapatkan kemanfaatannya. Nah ini kalau boleh tahu nih dari atas dulu ya Fani, kenapa nih pilih imunologi nih? Nggak takut kan dosennya killer katanya. Kok pilih imun sih gitu? Kenapa Fani? Sebenarnya tertarik aja sih Bu sama imun, jadi ambil imun. Yang menarik di imun apa Fani? Yang membuat apa? Oh ini menarik. Fani lihat di apanya dari imun? Karena di tubuh kita sendiri kan imun sangat berperan penting ya Bu. Jadi dari situ sih saya tertarik. Kalau Alia Istiana, kenapa nih berminat ke imun nih? Kalau saya karena imun kayak relevan gitu Bu di bidang kesehatan. Nah saya emang tertarik gitu kalau di bidang kesehatan kayak infeksi, vaksin gitu-gitu Bu. Berarti kemarin pas lagi presentasi biotek itu menyimak banget ya, Alia? Iya Bu. Dapat tugas apa waktu biotek kemarin? Biotek saya dapat terapi gen. Oh iya. Oke, terus Arya, ini cowoknya cuma 2 nih, alhamdulillah ya nggak sendirian ya, ada temennya 2. Arya kenapa minat di imun? Ya, sebenarnya kalau yang pertama sih tertarik aja Bu. Terus saya juga mungkin pengen tahu lebih gimana caranya ya imun kayak melawan penyakit atau infeksi. Terus dari biotek kemarin juga jadinya jadi tertarik. Oke, sebentar. Ada informasi apa lagi arah? Oke, berikutnya Sayyidah Novila. Ya Bu, kalau dari saya yang pertama karena tertarik sama kayak yang lain, emang itu beneran dan saya sebenarnya rada bingung antara pilih mata kuliah yang relevan ke arah-arah kesehatan atau mikro. Nah itu nggak ada lagi selain yang saya pilih selain imun juga dan nggak terlalu banyak, lebih banyaknya ke tanaman terus ke ekologi. Jadi mungkin itu salah satu alasan. Terus juga kemarin kan saya juga presentasinya dapatnya vaksin. Nah itu pengen tahu lebih jauh aja sih gimana ke bidang imunologinya kayak gitu sih Bu. Terus sama tempat PKL-nya juga ya? Iya Bu, di Labkesda tentang kesehatan juga sama. Oke, berikutnya Afriel. Kalau saya kurang lebih sama kayak yang lain sih Bu, tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang sistem imun ini. Iya, yang paling menarik di apanya nih dari sistem imun? Bagaimana cara kerjanya gitu sih Bu. Oke ya. Terus siapa berikutnya? Farida Widiasuti. Kalau saya sendiri sebenarnya sama kayak yang lain. Terus saya juga waktu fisiologi hewan kan saya presentasi bagian sistem imunnya Bu. Jadi saya pengen tahu lebih lanjut lagi untuk mengambil mata kuliah ini. Iya, waktu itu saya juga sampaikan ya, kalau misalkan disampaikan di Viswan semua kayaknya berat gitu. Kalau nanti masih ada mata kuliah pilihan imunologi ya, kita bahas di mata kuliah yang khusus memang imunologi. Di Viswan kan ibaratnya baru kulit luar pun juga sedikit gitu ya, kita sentuh sedikit gitu. Nah ini pun juga nanti kita tidak bisa terlalu dalam ya, karena memang ada batasan untuk di S1 biologi ya, tujuannya memang supaya tidak terlalu stres gitu ya. Karena kan ini imunologi itu sebenarnya ilmu yang tingkat stresnya tinggi sebetulnya ya. Kalau misalkan dia mata kuliah wajib gitu di S1 kan itu, aduh udahlah pokoknya kalau udah dengar imunologi itu kayak berasa mau ketemu alien-alien banyak gitu ya, istilah-istilahnya yang begitu rumit gitu ya bahasan. Jadi kayak udah dengar nama mata kuliahnya itu udah kayak aduh
Gitu ya, mau ngadepin itu udah kayak perlu bekal tersendiri gitu. Nah, oke. Jadi ini insya Allah ya, alhamdulillah yang kemarin di phase 1 tertarik sistem imun, mudah-mudahan nanti ada apa tambahan jawaban dari yang belum terjawab di sistem imun waktu di phase 1. Nah, berikutnya Naila Aziza. Ya saya kurang lebih sama Ibu, sama yang lain karena tertarik juga. Karena imun juga kan kaitannya juga erat ya sama daya tahan kita sehari-hari. Jadi saya mau tahu mekanismenya gimana sih Bu di dalam tubuh kita. Gitu aja sih Bu. Oke. Ya. Terus Sheila. Sheila. Iya Bu, kurang lebih saya sama kayak yang lain Bu. Kebetulan kemarin pas saya PKL saya juga di bidang imunologi dan serologi, jadi saya ingin memperdalam mengenai hal tersebut Bu. Oh iya ya dapatnya. Sama saya ya dosen juga ya. Betul Bu. Oke. Kok wajahnya lain ya di sini di Zoom Sheila? Pangling saya tadi beneran Sheila bukan sih. Pangling. Oke, berikutnya Unaisa. Saya karena tertarik juga sama kayak yang lain. Terus sebenarnya kemarin tuh pengennya ngambil embriologi, cuma karena nggak ada, jadi ya udah imunologi aja. Iya, itu yang kecewa juga termasuk dosen TI ya. Ya, ibu nggak ada, padahal beliau udah pengen ikutan gitu. Kata saya mah itu privat sama saya juga nggak apa-apa daripada di kelas gitu kan. Oke, baik. Berikutnya Nakia. Naki. Hmm, hmm, ya mudah-mudahan nanti ada ya. Karena vaksinasi itu memang salah satu pembuktian ya kalau ilmu itu memang ada teorinya gitu. Nah, teori ini tuh sebenarnya bisa nggak sih diterapkan gitu ya untuk membuktikan bahwa tubuh kita itu punya sistem imun. Nah, vaksinasi itu salah satu ya yang membuktikan gitu bahwa memang teori-teori dalam sistem imun itu bisa gitu dilihat kejelasan gitu ya bahwa tubuh kita memang ada respon-respon terkait dengan pertahanan tubuh gitu. Berikutnya Puja Sabrina. Ya Ibu, selain tertarik sama emang pelajarannya, lebih ke saya butuh gitu Bu untuk kayak mengamin itu untuk di kehidupan sehari-hari karena maksudnya kalau saya tahu ilmu itu kan bisa saya ingin ke keluarga juga gitu, ke kesehatan kita semua terkait imun gitu. Oke, baik. Berikutnya Arfa, Soraya. Kalau saya karena sebenarnya kurang lebih sama sih Bu, saya pengen tahu mekanisme pertahanan tubuh itu kayak gimana Bu. Terus selain itu saya juga tertarik sama bidang medis, jadi kan relevan Bu sama imunologi. Oke ya, berikutnya Saltes. Iya Bu. Muhammad Saltes. Ya. Saya sendiri tertarik dengan materi ini karena materi ini salah satu ilmu yang diberikannya sangat relevan dengan mungkin kejadian-kejadian yang terupdate sekarang seperti tahun-tahun kemarin itu seperti COVID ataupun salah satunya yang sekarang mulai naik lagi terkait virus Nipah yang dimana itu memang virus yang udah ada di Indonesia tapi belum ada yang terkena gitu yang dinyatakan positif tapi masih ada kan resiko bahayanya. Nah itu kan terkait tren yang meningkat dimana terkait kesehatan dan sistemik yang sangat penting untuk ilmu yang paling terupdate. Jadi saya memilih materi imunologi ini. Iya ya, jadi terkait keberadaan virus itu juga sebenarnya Indonesia itu kan sudah ada ya yang karena ini awalnya di hewan, gitu, jadi dia sifatnya zoonosis gitu ya. Protokol banget. Sudah ada balainya sendiri, tapi ya itu ya sayangnya dilebur menjadi balai riset
satu gitu, sehingga lab Udah tersebut reksono deh. yang sudah punya Reksono. mute Puja. Jadi sudah ada fasilitasnya ya untuk bisa bagaimana kita lebih waspada terhadap virus Nipah gitu. Tapi ini sayangnya satu fasilitas yang ada di Bogor itu yang dekat tempat PKL Altes kemarin itu kan tidak jauh di situ di jalan apa ya Marta Dinata apa ya itu tuh ada balai besar di situ, balai besar veteriner yang memang untuk terkait virus Nipah ya, kewaspadaan terhadap virus Nipah. Ya, tapi apapun itu sudah digabungkan dengan BRIN, jadi fasilitas-fasilitas di sana ya yang terpaksa dipadamkan sekian miliar, padam begitu saja, gitu ya. Tapi semoga tetap terjaga. Terakhir, bukan terakhir, masih ada Jamal. Kalau terakhir di absen di sini ya, Cindy Mei. Saya kurang lebih sama kayak yang lain, Bu. Tertarik kayak mekanisme tubuh buat mempertahankan diri dari berbagai patogen luar, Bu. Kemarin waktu PKL di mengenai beberapa hal yang penasaran gitu. Kemarin sih saya tertarik sama bagian HIA terkait enzim apa ya? Pokoknya ada Bu terkait HIA sama HA gitu Bu. Itu juga masuk ke imunologi juga. Makanya kali ini saya ngambil matkul imuno. Jadi JHA-HI ya? Iya Bu. Ya itu ya sebenarnya memang ada sedikit kayak mungkin perbedaan cara memandang. Jadi karena dianggapnya imunologi ini kan ilmu yang advance gitu ya, ngapain diberikan di S1 biologi gitu. Jadi dosen-dosen menganggap ini menjadi ilmu yang terlalu berat gitu, dan juga fokusnya biologi UIN Jakarta ini kan bukan ke biologi kesehatan gitu. Jadi itu menjadi salah satu alasan untuk imunologi ini ditiadakan gitu kan. Khawatir nanti membebani mahasiswa gitu. Nah, padahal pun juga untuk imunologi ini kan masih yang sifatnya dasar gitu ya, masih perlu banyak banget karena luas gitu ya. Kita kupas per sistem pada waktu FIS1 itu kan untuk imunologi itu tidak cukup sebenarnya. Jadi meskipun di S1 diadakan, itu pun juga masih bersifat pengenalan, sebetulnya masih menjadi dasar gitu. Ya, tapi apapun juga kalau besok memang tahun depan sudah tidak ada kan ini berarti rezeki tersendiri untuk kita itu ya, masih bertemu dengan imunologi. Dan semoga bisa menjadi bekal bagi Anda yang nanti pengennya melanjutkan ke biologi kesehatan ya, biologi yang terkait kesehatan. Karena memang tidak bisa ditutup ya kemungkinan bahwa mahasiswa itu pasti ada yang tertarik biologi lingkungan, biologi pangan, dan biologi kesehatan, pasti ada yang berminat gitu. Jadi memang sebaiknya diberi wadah gitu ya untuk peminatan tersebut gitu. Nah, jadi ya ini kita syukuri saja masih ada. Terakhir Camalia. Iya Ibu, alasan saya Ibu daftar mata kuliah imunologi itu karena sebenarnya dari semester 2 saya pengen banget masuk mata kuliah imunologi karena udah emang saya pengen banget lah karena emang tertarik dari dulu. Nah terus kebetulan salah satu anggota saya, keluarga saya juga ada yang terkena penyakit imun. Saya juga pengen tahu apa sih kayak gimana sih mekanismenya gitu, alurnya gimana. Terus kebetulan juga saya waktu semester 4 kolokium di genom ngambil juga topik tentang imunologi. Jadi untuk dasar atau hal-hal dasar tentang imunologi udah pernah belajar sebelumnya di semester 4 gara-gara kolokium itu sih Bu. Oh, iya. Jadi ini ya ada di keluarga yang autoimun atau gimana? Iya Bu, autoimun Bu. Oh, gitu ya. Oke, itu beberapa hal yang membuat Anda ya akhirnya masih diberi ya kesempatan gitu ya untuk bertemu imunologi. Jadi alhamdulillah ya, walaupun satu kesempatan kalau kita syukuri, insya Allah ya mudah-mudahan memang menjadi hal yang bermanfaat
Tidak hanya untuk semester ini, tapi untuk berikut-berikutnya ya. Nah ini Jamalia gimana cerita bisa jadi penanggung jawab mata kuliah, gimana ceritanya? Ngajuin aja Bu. Oh, mengajukan karena saking berminatnya itu ya? Iya Bu, udah dari semester 2 pengen banget, emang udah ini, rencana iya. banget join imunologi. Konsekuensinya kan nanti tugasnya paling banyak ya, harus merekam kehadiran teman-temannya gitu ya, mendata keaktifan teman-temannya. Tugas-tugas yang diberikan juga dikumpulkan ke penanggung jawab gitu ya. Jadi semua data terkait komponen formatif itu ada pada penanggung jawab gitu ya. Nah itu bobotnya padahal besar ya, 40%. Nah kita sekarang di kontrak perkuliahan terkait dengan penilaian, nanti bobot untuk formatif itu 40% ya. Diambil dari kehadiran, dari keaktifan di kelas, dari tugas-tugas yang diberikan, dan nanti ada pilihan. Oke, silahkan Camalia kalau mau di-share tadi yang sudah saya kirim ke WA, silahkan kalau mau di-share. Sinyal saya soalnya nggak stabil. Sudah saya kirim ke teman-teman Bu. Enggak, di-share di sini, di-share di ruang Zoom. Oh. Mm. Saya kebetulan lagi pakai HP, mungkin boleh yang Iya, pakai. temennya coba yang bisa siapa? Kalau Cindy bisa silakan, Puja bisa silakan, siapa aja bebas yang bisa share screen siapa? Soalnya tadi pas perkuliahan tadi tuh sinyal saya kurang bagus, beberapa kali terlempar gitu, jadi mungkin saya antisipasi dengan share. Udah ya. Siapa ini yang bisa membantu? Siapa, Arya atau Arfa? Ya boleh deh Bu, saya Bu, jangan sebentar. Oke, silakan. Ya, jadi itu kode mata kuliahnya masih ada, alhamdulillah gitu ya. Jadi kita sah gitu untuk mudah-mudahan nanti semua komponen penilaian itu jadi sah ya untuk diupload gitu. Nah, kemudian untuk semesternya benar ya, kalian di semester 6 gitu kan. Ya kalau semester 4 nggak akan kuat, apalagi semester 2 ya. Ini harus mahasiswa semester 6 nih yang mengambil gitu ya. Kalau semester 8 udah nggak mungkin lagi juga ya kan, udah tinggal menunggu sidang munakosah biasanya ya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Oh, udah ke sini ya, ini slide kedua ya? Oh ya, oke. Nah, ini kan kalau mengacu di pada websitenya Biologi UIN Jakarta, itu isi modulnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Nah, sementara kan pertemuan kita itu ada 16 kali pertemuan, sehingga dari yang 7 ini harus saya tentukan ya materi-materinya itu apa gitu. Nah, kalau yang poin pertama ini yang bikin kayaknya tim ya, waktu saya belum datang gitu, belum kembali aktif di prodi biologi gitu ya, masih menunggu surat pengaktifan untuk mengajar. Nah, ini mungkin sudah dibuat gitu. Jadi ini bukan saya yang membuat, ini mungkin dari prodi biologi. Nah, itu ada poin yang pertama itu apa ya artinya ya?
Yang pertama tentang apa itu? Reaksi tubuh terhadap apa? Benda asing, baik yang non mikroorganisme maupun mikroorganisme. Nah, jadi kan penyerang tubuh kita itu kan bisa bersifat mikroorganisme maupun yang non mikroorganisme. Nah, itu kalau masuk ke tubuh akan dianggap sebagai benda asing oleh sistem imun. Nah, nanti komponen yang mikroorganisme itu apa, non mikroorganisme itu apa? Mungkin bisa ada contohnya, ada yang bisa menyebutkan. Nanti Camalia udah mulai aktif nih mencatat ya mahasiswa yang berkontribusi dalam diskusi siapa saja gitu ya, berapa kali aktif dalam diskusi itu. Ini poin-poin penilaian sudah mulai masuk dari hari ini. Ibu maaf tadi suruh nyebutin apa Bu? Contoh. Iya, contoh yang komponen non mikroorganisme dan mikroorganisme. Mikroorganismenya dulu boleh. Kalau saya mau non mikroorganismenya Bu. Silakan. Yang saya tahu dan saya juga pernah baca kalau non mikroorganisme tuh kayak debu yang bikin masuk ke hidung terus jadi bersin-bersin, terus ada serbuk sari atau polen dari bunga juga, sama biasanya kalau di tukang kayu itu kan banyak serpihan-serpihan kayu, nah itu juga bisa masuk, kadang suka nancep ke kulit atau suka bikin bersin-bersin juga, mungkin itu sih Bu. Oke. Terus yang mikroorganisme, siapa yang gantian mau jawab? Gampang ini ya, udah semester 6. Saya boleh Bu, Farida. Silakan. Oke, Farida. Kalau untuk yang mikroorganisme yang saya tahu itu kayak misal bakteri, virus, parasit, jamur yang gimana dia bisa masuk dalam tubuh. Jadi tubuh ini merespon dengan infeksi yang memicu sistem kekebalannya. Ya, jadi itu nanti termasuk ya yang kita bahas dalam imunologi gitu ya, bagaimana reaksi tubuh terhadap benda asing ya. Konteks benda asing yang di sini adalah yang mikroorganisme maupun non mikroorganisme. Kemudian yang poin kedua ini terkait apa kira-kira? Poin kedua terkait mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik dan spesifik ketika terjadi infeksi. Ya, jadi infeksi ini nanti juga ada kriterianya ya. Jadi tidak semua mikroorganisme yang berhasil masuk ke tubuh itu kemudian dikatakan berhasil menginfeksi gitu kan. Jadi ini tuh sudah dalam konteks infeksi dan bagaimana mekanisme pertahanan tubuh akan berlangsung gitu ya. Nah, komponennya pun juga bisa bersifat spesifik maupun tidak spesifik. Jadi pertahanan yang spesifik ketika terjadi infeksi itu bagaimana, pertahanan yang non spesifik ketika terjadi infeksi itu bagaimana ya. Nanti harusnya nih mungkin di awal-awal gitu. Ini tapi alhamdulillah ya termasuk di pertemuan kedua. Oke, berikutnya yang poin ketiga, berarti itu kita akan membahas mengenai apa? Perbedaan disebabkan oleh antigen, imunogen, dan antibodi. Apa itu tadi? Perbedaan reaksi yang disebabkan oleh antigen, imunogen, dan antibodi di dalam menjalankan perannya sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi. Menjalankan perannya ya sebagai bagian dari sistem imun ya terhadap infeksi. Jadi poin kedua dan ketiga ini masih terkait infeksi gitu ya. Tapi perbedaannya adalah pada komponen penyebabnya apa gitu ya, disebabkan antigen, bagaimana pertahanan tubuh. Kalau ini jadi
tidak semua benda asing itu akan disebut sebagai antigen. Tidak semua antigen akan memenuhi syarat sebagai imunogen, gitu ya. Dan bagaimana antibodi akan berperan untuk menghadapi keduanya ya ketika pada tubuh terjadi infeksi. Oke ya, dari 3 ini kira-kira bingung nggak sih nanti belajarnya atau kayaknya kok berat gitu? Nggak ya? Makanya syaratnya itu pertama tuh emang harus minat dulu gitu. Kalau nggak minat itu berasa kayak berat. Tapi kalau sudah minat insya Allah jadi asik gitu ya. Oke, yang poin keempat. Mekanisme Pertahanan humoral dan seluler Bu, terhadap mekanisme pertahanan humoral dan seluler pada tubuh yang bekerja melawan infeksi. ya, pada tubuh yang bekerja untuk melawan infeksi gitu ya. Jadi ini masih infeksi semua ya. Karena kalau tidak terjadi infeksi ya tidak memenuhi syarat ya untuk diadakannya pertahanan tubuh gitu ya. Jadi memang sudah menginfeksi baru di situ tuh benar-benar akan ada respon. Nah, kemudian yang keberapa nih? 5. 5 nih apa nih? Sistem organ limfoid yang berperan dalam pematangan sel-sel pertahanan Sistem organ limfoid ya yang mematangkan sel-sel pertahanan tubuh. Ini nanti meskipun ini kan modul kontennya seperti ini ya, tapi saya akan mengatur supaya Anda bisa bertahap gitu loh dalam memahaminya. Jadi enggak yang berat dulu terus baru ringan, tapi saya pengennya kalian memahaminya itu runut gitu ya. Jadi ada arahannya. Nanti tidak serta-merta 7 ini berurutan tidak, tapi saya akan bagian yang termudah dulu untuk Anda pahami sebagai dasar memahami materi berikutnya yang lebih berat gitu. Nah, jadi ini ada sistem organ limfoid dalam mematangkan sel-sel pertahanan tubuh. Berarti kan ada syarat sendiri ya supaya komponen pertahanan tubuh itu bisa menghadapi apa tadi? Benda asing yang masuk pada kriteria antigen maupun imunogen. Ya, kriterianya seperti apa? Harus matang. Bagaimana cara matangnya? Gitu kan? Nah, kemudian yang poin ke-6. Ya, ini ya termasuk tadi ya pada autoimun ya. Ini sebenarnya penyebabnya apa gitu ya. Kenapa bisa muncul nih penyakit-penyakit. Harusnya kan sistem imun itu dia untuk melindungi, untuk bertahan. Tapi ternyata dia juga bisa menjadi penyebab penyakit gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir mengenai apa? Pengobatan atau pencegahan penyakit yang menggunakan vaksin, Bu. Iya, kalau vaksin itu dikategorikan untuk pengobatan sebetulnya kurang tepat ya, karena vaksin itu selalu di ranah pencegahan gitu ya. Jadi tidak bisa untuk pengobatan, justru kalau lagi sakit tidak boleh divaksin. Jadi vaksin harus diberikan kepada individu yang sehat gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk pendahuluannya. Ada pertanyaan nggak? Ada slide berikutnya. Nah, ini saya cek ya di tanggal-tanggal hari Kamis itu ada libur memenuhi 16 kali pertemuan tiap pekan pertemuan itu kita ternyata di sebelum UTS terkena 2 kali libur, setelah UTS juga 2 kali libur. Nah, jadi untuk mengantisipasi yang libur ini setelah pertemuan berarti harus ada 2 kali materi gitu ya, karena Maret itu kita dapat liburnya banyak ya, dari tanggal 19 sampai sebenarnya dari tanggal 14 ya, masuk lagi tanggal 30. Jadi lumayan tuh setengah bulan kita libur, 2 pekan.
gitu ya, masuk lagi sudah awal April. Nah, itu berarti nanti kita akan 2 kali pertemuan gitu. Di berikutnya setelah UTS juga ada 2 kali libur di 14 Mei dan 28 Mei itu libur nasional. Ya, sehingga nanti kita penyesuaian tanggal libur nasional itu di yang warna hijau tadi area. Ya, ini kan ketika saya membuat tiap pekan, wah ternyata kena libur. Jadi di sini. Jadi yang tadi tanggal-tanggal merah itu sudah dibuang ya untuk pertemuannya. Bisa dikelihatin semua nggak ya? Di saya kok nggak kelihatan semua ya? Ya. Oke. Nah, jadi nanti kita ada jeda untuk UTS di tanggal 7 Mei. Setelah sebelumnya ada 5 materi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau langsung ke materi-materi yang sudah tadi dibacakan, kan kayaknya terlalu berat ya. Jadi bagaimanapun juga harus ada pengantar. Nah, pengantar terbaik itu selalu kita tahu sejarahnya dulu nih. Gitu ya, supaya tidak tiba-tiba kok ada materi ini gitu kan. Nah, makanya dulu ada apa gitu. Nah, itu kita insya Allah pekan depan di sejarah konsep dasar ya, sejarah dan konsep dasar dari imunologi. Itu seperti apa. Nah, tapi pekan depan ini tanggal 12 Maret itu sudah ada tugas duluan nih kemarin. Jadi sebelum kita menentukan tanggal 12 Maret itu saya ada tugas untuk mengaudit RPH gitu ya. Jadi kalau memungkinkan di perjalanan akan saya selenggarakan pertemuan online-nya. Kalau tidak memungkinkan ya berarti nanti atur waktu ya Camalia ya. Mau bagaimana, apakah digabungkan atau bagaimana gitu. Jadi untuk yang pekan depan nih tanggal 12 Maret pekan depan itu ada tugas untuk mengaudit RPH. Nah ini ya, jadi dosen itu ternyata tugasnya tidak hanya mengajar ya sekarang ya, ada beban tugas lainnya. Ini bagaimana kira-kira kalau misalkan nanti terburuknya harus ganti waktu gitu, kira-kira gimana nih kelas imun? Nggak apa-apa Ibu, bisa Bu. Mungkin ke jadwal yang asli kali ya Bu, bisa nggak? Nah, setiap Jumat jam 1 itu juga bentrok dengan perkuliahan lain ya, karena itu sudah duluan menentukan jadwalnya, baru ada jadwal imunologi. Jadi di hari Jumat jam 1 itu juga bertepatan dengan perkuliahan di S2. Nah, jadi karena udah duluan mereka menyerahkan jadwal tersebut gitu ya. Makanya saya meminta untuk kita yang di imunologi ini bisa selain hari Jumat jam 1 gitu. Nah, mungkin waktu menyusun jadwal itu juga mungkin dari prodi belum dapat. Kalau jadwal itu dari S2 sudah masuk, biasanya prodi akan tahu ya, tapi mungkin memasukkan di AIS-nya itu. Jadi dari Sekprodi saya masih dapetin. Dan nanti saya komunikasikan juga ke Sekprodi, kira-kira bagaimana. Tapi kan kalau Kamis insya Allah tidak mengganggu mata kuliah yang lain ya. Misalkan Kamis jam 1 gitu. Ini kan karena bulan puasa ya. Atau tetap jam 2 juga nggak apa-apa. Kalian udah sholat semua. Saya juga udah sholat. Kita udah sholat. Gitu. Nah ini ya langsung ya ada ujian pertemuan pekan depan ternyata ada tugas lain sehingga saya harus mengantisipasi untuk 12 Maret ini kita ganti ke tanggal berapa. Nah silahkan nanti kelas diskusikan gitu. Oke ya. Nah berikutnya untuk mendukung yang tadi 7 poin tadi, yang pertama kita pelajari itu pada komponen imunitasnya dulu, itu di organnya, jaringannya, kemudian molekulnya apa. Kan kita udah belajar biomol ya kemarin ya. Nah, jadi sampai ke tingkat molekulernya itu bagaimana sih gitu ya, karena nanti ini yang berkaitan dengan tugas
dari komponen imun tadi ya untuk memunculkan sel-sel yang sudah matang gitu. Kemudian yang pertemuan kelima dan enam, nah ini kita sudah pada sistem pertahanan tubuh, yaitu ada imunitas innate dan imunitas adaptif. Imunitas innate ada yang sudah tahu? Silakan yang imunitas innate kalau sudah ada yang tahu. Yang langsung bekerja ketika infeksinya datang, Bu. Itu nama lainnya apa ya? Kalau ada yang tahu nama lain dari imunitas innate? Imuno ini ya Bu. Apa tuh? Imunoglobulin M. Apa Sela tadi udah jawab apa imunitas? Imunoglobulin M Bu. Oh, itu komponennya ya? Bukan. Nah, Kalau iya, nama lainnya imunitas innate. Tadi Cindy apa imunitas bawaan, Bu. Imunitas bawaan. Apa tadi Cindy imunitas bawaan ya. Nah, nanti kenapa dinamakan imunitas bawaan, yang membawa siapa ya? Gitu ya, bawaan dari mana gitu ya, imunitas innate. Kemudian imunitas adaptif gitu ya. Nama lainnya apa ya imunitas adaptif ini, ada yang tahu? Imunitas adaptif. Innate betul tadi imunitas bawaan. Imunitas spesifik. Imunitas spesifik. Yang lain ada? Imunitas apa ya selain adaptif, spesifik? Nah, yang ketujuh tadi ya terkait infeksi itu kan banyak sekali. Nah, ini imunitas terhadap infeksi. Baik dari yang mikroorganisme maupun non-mikroorganisme. Baik imunitas yang sifatnya spesifik maupun yang non-spesifik. Nah, sebenarnya ini bisa ya digabungkan di innate itu yang terhadap infeksi apa, adaptif terhadap infeksi apa, tapi nanti jadi kebanyakan ya untuk 2 SKS itu jadi kayak pusing gitu, kecuali kalau 3 SKS. Nah, ini tapi kan bebannya adalah 2 SKS. Jadi kita sesuaikan ya supaya Anda tidak merasa terlalu terbebani. Gitu. Nah, setelah UTS nanti kita masuk ke materi terkait hipersensitivitas. Kira-kira nih belajar apa ya hipersensitivitas itu? Bukan baper ya, bukan. Terkait alergi itu kan sih Bu. Terkait Atau apa? alergi. Ya, jadi sensitivitasnya terlalu berlebihan gitu ya, jadi sangat peka ibaratnya seperti itu. Nah, berikutnya terkait dengan imunodefisiensi dan imunoterapi. Jadi kan sistem imun ini juga mungkin performanya tidak selalu bagus gitu ya, dia bisa juga mengalami penurunan. Ada peristiwa-peristiwa imunodefisiensi. Dan kalau dia perlu gitu ya, ada suatu perbaikan-perbaikan, berarti memerlukan imunoterapi ya. Terus pertemuan ke-11 bertepatan juga 11 Juni insya Allah ya. Ini di situ pengaruh apa? Pengaruh gender pada imunitas. Jadi pertahanan tubuh itu juga berbeda ya antara yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi imunnya Arya dan Saltes tentu berbeda dengan ilmunya Jamalia, Sayyidah, Farida, Sela, Cindy, dan seterusnya. Jadi nanti perbedaannya bagaimana sih imunitas pada laki-laki dan perempuan. Yang paling gampang kena sakit laki-laki atau perempuan? Paling gampang sakit? Laki-laki ya Bu?
Kenapa laki-laki? Karena saya perempuan. Setahu saya kalau perempuan dia punya respon imunnya lebih kuat, tapi nggak tahu sih Bu. Yang laki-laki gimana nih Arya dan Saltes? Setuju nggak atau mau dibantah? Masa dikatakan lebih gampang sakit? Gimana Saltes Iya dan Bu, Arya? iya Bu setuju karena salah satunya karena hormon estrogen juga kan di laki-laki rendah. Hmm. Arya gimana Arya? Boleh lo nggak setuju sama Saltes meskipun sama-sama laki-laki? Ya setuju Bu. Takut ya kalau nggak setuju ya temennya cuma satu gitu. Oke, kenapa setuju Arya? Ya itu Bu yang tadi sebenarnya udah dijelasin sama kakak sendiri itu kan ada hormon estrogen ya Bu ya itu di Nih Arya, kok suaranya bergema? Ya, atau di saya doang? Yang lain juga dengar suara Arya bergema ya? Iya Bu. Oke. kayaknya. Oh iya, ini soalnya ada 17 ya, dimatikan satu. Oke, berikutnya nih yang kita sudah pelajari waktu itu ya, tapi kan baru kemarin pas bioteknologi itu kan prinsip dasar. Nah, ini kita ulik lebih dalam untuk bioteknologi dalam vaksinasi. Ya, mau nggak mau, vaksinasi itu harus masuk ke imunologi ya. Bagaimana dia bisa memberikan pengaruh nyata pada sistem imun kita, gitu ya. Walaupun ada apa istilahnya narasi-narasi yang Anda baca terkait vaksin COVID itu dampaknya membuat begini begitu, tapi kalau ditinjau dari keharusan memang vaksin itu ada, mau tidak mau memang sudah memberikan pengaruh ya. Bagi yang merasa beruntung tidak ikut vaksinasi waktu COVID, nah itu sebenarnya kan sudah ditolong oleh yang mau untuk divaksin gitu ya. Jadi tetap saja ada dampak gitu ya, ada perbedaan yang signifikan, ada vaksin atau tidak. Nah ini nih kalau nanti misalkan ada kejadian lagi, mudah-mudahan virus nipah enggak ya, gitu. Maksudnya kita lebih kepada pencegahan yang lebih berhasil gitu, selain dengan vaksinasi. Oke, kemudian kita insya Allah di pertemuan ke-14 itu membahas tentang perkembangan riset-riset imunologi terkini. Jadi nanti kita ber-15 ini baca jurnal terbaru ya yang terkait imunologi itu apa saja. Kalian sudah terbiasa ya semester berapa? 6 gitu ya. Nah, sudah kesekian kali lah mencari referensi dengan jurnal. Nah, berikutnya ini nanti pilihan ya, kalian mau buat proyek atau mau kunjungan gitu ya. Kunjungan kalau misalkan kita waktu itu memang saya sempat terlintasnya itu idenya itu memang ke BVET Subang ya, karena saya tahu bagaimana fasilitas BSL 3 dan lab bioteknya. Jadi saya ya kalau misalkan memungkinkan ke sana, nah kalau nggak memungkinkan nanti kemana gitu ya. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan kita ya, orang-orang yang bekerja terkait imunologi itu di mana gitu ya, atau bagaimana mereka lab-labnya seperti apa. Nah, atau Anda ada masukan kira-kira mau kunjungan kemana nih gitu. Kalau misalkan nanti kunjungan kan berarti pertemuan ke-14-15 ya, kalau misalkan perlu persiapan yang lebih matang misalkan. Jadi fleksibel ya, 14-15 ini adalah lebih kepada kita menambah wawasan di luar kampus gitu. Kalian ada ide kemana coba? Dari Camalia mungkin ada ide apa? Farida, Arya, Altes, Cindy, dan lainnya, Arfa. Apa aja nih? Ada ide kemana? Belum kepikiran sih, Bu. Saltes, mana Saltes? Belum tahu Bu. Belum tahu. Arya? Ya
Belum kepikiran sih Bil kemarin. Sayidah, apa mau ke lab kesedangnya Sayidah? Jangan Bu. Udah bosan. Ya, ke BPM Sah nanti Arya sama Cindy yang bosan ya, pengennya ke tempat lain gitu ya. Padahal di sana lab bioteknya juga bagus ya. Ya dibandingkan dengan UIN mah semua lab kayaknya lebih bagus ya. UIN belum ada lab biotek soalnya. Yang lain siapa? Sheila, ada ide nggak Sheila? Belum, Bu. Alia, Afril, Naila, Makia. Ayo kasih Uja, Naisah, pengen kemana gitu? Kalau Hah? tahun kemarin kemana Bu? Kan kemarin ke BVET Subang. Tapi karena di sana kesorean gitu ya, jadi kurang maksimal dan juga kan tahun kemarin itu banyak pesertanya gitu, jadi agak kerepotan juga membagi masing-masing. Nah kalau misalkan kita ber-15-16 dengan saya itu kan berarti lebih akan fokus hanya ke lab bioteknya saja gitu. Jadi benar-benar fokus di lab biotek dan hal-hal terkait imun. Paling nanti tambahan kalau misalkan masih ada waktu ke lab virologi, bakteriologi gitu ya yang terkait dengan penyidikan penyakit-penyakit yang terkait virus maupun bakteri. Parasitologi juga ada gitu ya. Jadi komponen-komponen yang termasuk dari mikroorganisme penyebab untuk hal-hal yang terkait dengan imunitas. Nah kemarin di BVET Subang tahun lalu. Kalau tahun ini maksud saya kita bahas hari ini atau jauh-jauh hari itu supaya kita lebih matang persiapannya ya. Kita tentukan pengen kemana gitu. Kalau ke BVET Subang itu apa yang harus disiapkan gitu kan. Saya harus menghubungi lebih awal gitu bahwa kita memang mau datang insya Allah bulan Juli gitu ya, awal Juli gitu ya. Nah, jadi kan mereka akan menyiapkan ya orang-orangnya siapa aja nih yang akan ditugaskan untuk membersamai pada saat kita kunjungan itu. Nah, tentu saja memberatkan atau tidak ya kalau kunjungan di sana. Kalau kemarin kan 30 kemarin itu 52 mahasiswa. Nah, jadi itu masing-masing tidak terlalu berat ya untuk biaya transportasinya. Tapi kalau kita ber-16 ini coba ya dihitung itu memberatkan atau tidak gitu. Atau yang kalau nggak mau memberatkan bagaimana caranya. Atau ini tawaran ya, Anda tertarik nggak belajar di luar kampus? Atau kalau Anda pengennya di dalam kampus terus ya nggak masalah gitu ya. Bisa di pertemuan tanggal 2 Juli itu membahas perkembangan riset yang berikutnya tentang proyek ya. Jadi tidak harus kunjungan studi juga bisa gitu. Nah ini mungkin nanti ya ketika lebih lanjut kita bahas ya. Tapi seenggaknya kalian kalau misalkan udah ada ide pengennya ke sini nggak apa. Sepertinya itu yang karena kita cuman mahasiswanya 15 itu masuk ke grup semua juga nggak apa-apa ya. Jadi langsung ketahuan ya setuju tidak setujunya pakai polling gitu ya. Kemana misalkan salah satu mahasiswa ada ide ke tempat di mana gitu. Nah nanti kan bisa tuh yang lain setuju atau enggak akan terlihat. Jadi Camalia dimasukkan aja ya. Bikin grup gitu, maksudnya grup imun, hasilnya 15 mahasiswa ini. Bisa Camalia? Sudah ada grupnya, Bu. Udah ada grupnya, berarti tinggal masukin saya aja ya ke situ ya? Iya. Kalau misalkan sudah ada grupnya, mungkin saya juga di situ nanti langsung bahas ya, atau terserah Anda nyamannya bagaimana. Tapi saya pengen ada grup gitu karena cuma 15 dan supaya matang ya kalau misalkan memang mau kunjungan dapat pemanfaatan yang optimal gitu untuk pembelajaran imunologi gitu.
Kita cari alternatif-alternatifnya. Atau mau tertarik ke BPM Soh? Cindy sama Arfa bosan nggak? Boleh, Bu. Boleh. Kalau Cindy mah tinggal lompat dari rumah ya. Berangkat langsung dari rumah ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan terkait dengan rencana perkuliahan untuk 16 kali pertemuan? Apakah ada? Ini saya mau tanya, ini berarti nggak ada pertanyaan kan ya Bu? Atau akan ada presentasi Bu? Nah, gimana Camalia? Ini dari 16 pertemuan ini apakah akan ada presentasinya Bu? Ada. Nah, ini dia ya yang sebenarnya itu kan memang kalau tuntutan dari kurikulum yang saya simak waktu itu kan memang dosen itu tidak boleh gitu ya mengajar dengan yang presentasi. Jadi presentasi itu memang dari mahasiswa. Nah, tapi ketika ini saya laksanakan, kenapa juga ada yang protes gitu ya, katanya mata kuliah ini waktu mata kuliah pilihan juga, apa presentasi semua gitu. Nah, jadi sebenarnya yang benar itu bagaimana sih apa mengimplementasikan gitu ya peraturan baru ini tuh bagaimana gitu. Kalau mahasiswa yang presentasi, teman-temannya yang merasa itu kurang paham gitu ya. Kalau dosen yang presentasi, nah harusnya mahasiswa yang presentasi gitu. Nanti saya cari jalan tengahnya ini bagaimana ya supaya hasil terbaiknya gitu. Kalau kalian pengennya bagaimana? Kalau kalian pengennya gimana? Yuk. Kalau dari siapa nih? 17 gitu siapa aja sih? Apal itu pasti cowok duluan ya, Arya sama Saltes. Pendapatnya gimana? Presentasi atau tidak? Aduh. April, presentasi nggak April? Fani? Jangan pada tidur, saya ditinggal tidur, ini jam tidur soalnya. Menurut saya boleh selang-seling sih, Bu. Selang-seling mana presentasi mana enggak gimana ya nanti ngaturnya ya. Oke. Kayak kayak waktu biotek gitu, Bu. Iya itu saya juga akhirnya ambil jalan tengahnya seperti itu ya. Mau kayak biotek itu aja ya. Boleh sih. Jadi nanti bisa juga dengan studi kasus gitu barangkali ya kita bahas gitu ya untuk kasus-kasus ya sama seperti yang tadi Camalia penasaran gitu sebenarnya karena apa. Nah mungkin itu bisa kita bahas ya ilmunya maksudnya gitu. Kita lihat nanti paling pas gitu ya untuk suasana kosnya karena masih online ya jadi bingung juga ya. Oke, itu salah satu masukan. Yang lain ada masukan? Yang lain, yang lain? Tapi saya ikut suara terbanyak aja, Bu. Hehe. Iya. Ayo suara yang lain. Alia, Arfa, Afril, Fani, Farida, Naila, Nakia, Fuzia, Salte, Saida, Cindy, Sela, Maisa. Ayo bersuara, jangan saya terus capek nih. Yuk. Belum ada ide juga ya. Oke, slide berikutnya apa ya? Saya lupa. Itu literaturnya ya, literatur yang direkomendasikan.
Ada berapa itu? Ada berapa tuh rekomendasi literaturnya? 10 Bu. 10 ya? Ya, titik-titik semua ya. Itu juga insya Allah bisa untuk mendukung selama Anda belajar imunologi 1 semester ini ya. Nanti kayaknya baru belajar, tahu-tahu sudah mau UAS aja ya, cepet banget. Gitu. Oke, jadi setiap nanti diskusi kalau Anda sudah baca, paling nggak buku paling atas saja itu sudah lumayan. Saltes sudah pernah baca yang mana Saltes? Sebenarnya belum semua, Bu. Oke, nggak apa-apa ya, nanti kita simak bareng-bareng. Nakia udah pernah ada yang dibaca belum bukunya? Marida, Fani. Ini kalian pernah ada yang juara internasional nggak? Di lomba apa gitu? Dari per-15 ini pernah ada yang juara internasional? Belum pernah Bu. Saya ya pernah. Belum Di pernah Bu. lomba apa? Oh, belum pernah. Oke. Oh, oke. Laptop saya udah capek nih Pak Deswa. Oke, yang slide berikutnya itu komponen penilaian tadi ya. Nah, ini kan kopas ya. Ternyata tidak ada dosen kedua, jadi full 40% ini dari satu dosen ya. Ini dipikirnya ada dosen kedua, ternyata nggak ada. Jadi formatif, tapi tetap di 40%. Nah, termasuk kunjungan itu juga yang di formatif ini. Jadi kehadiran. Kalau selalu hadir 16 itu full, nggak pernah bolos kan berarti nilainya udah A itu untuk kehadiran. Nah, terus nanti dari keaktifan sama dari tugas-tugas. Nah, jadi kalau misalkan kunjungan, kalian udah ada kunjungan di situ, saya pasti akan mengapresiasi ya. Karena Anda hanya ber-15 gitu ya untuk perjalanan itu pasti memang lebih banyak apa ya hal-hal yang harus diperhatikan. Nah ini sudah otomatis harus ke A gitu ya. Nanti komponen lainnya menyesuaikan gitu. Karena itu harus ada apresiasi kalau memang akan jadi kunjungan. Karena dari kunjungan itu nanti kita akan dapat wawasan baru, akan dapat ilmu-ilmu baru terkait imunologi yang mungkin nanti bisa menjadi satu karya tulis tersendiri. Nah, karya tulis ini nanti bisa terpublikasi dan dibaca. Nah, udah deh otomatis tuh semuanya dapat A aja gitu kan. Ya. Jadi ini beberapa hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Oke, nggak ada pertanyaan juga ya? Slide-nya udah habis ya? Adakah pertanyaan? Sudah Bu, sudah habis. Sudah habis. Oke, baik. Kalau sudah habis berarti pulang. Ya. Dari Camalia ada pertanyaan nggak? Pertanyaan atau apa hal yang mau disampaikan? Maria Istiana, ada masukan? Aman, Bu. Aman. Nih, kalau nggak ada kita bisa tutup, tapi kita dokumentasikan dulu ya, supaya Camalia ada dokumentasinya. Nah, semuanya on cam yuk. Dadah. Ya, kelihatan ya wajah-wajah mahasiswa pilihan. Oh iya Ibu, ini yang saya catat namanya tadi aktif, saya kirim per pertemuan atau nanti di akhir aja Bu? Ya, boleh nanti pas pertengahan ya, berarti sebelum UTS nanti kan saya cek tuh. Ya, supaya kalau ada hal-hal yang perlu dievaluasi bisa langsung segera tuh
saya pengennya kalian semua itu dapat A semua gitu kan. Nah, A-nya ini kita ikhtiarkan dari mana gitu kan. Kalau misalkan tadi sudah ada kunjungan itu otomatis gimana cara pokoknya supaya Anda dapat nilai di range A gitu. Ya, karena itu sudah berat gitu. Jadi kalau tidak berbobot A itu sangat sayang. Gitu. Oke, silahkan didokumentasikan oleh PC. Oh, tunggu Puja dulu ya. Puja belum on-cam. Ini yang screenshot Arya ya, Bu? Oh, yang screenshot Arya, silahkan. Tapi on-cam semua kan? Puja kemana Puja? Puja. Puja kemana? Ini terserah Arya nih, mau ditunggu apa enggak nih? Pengendali kamera. Oke, mungkin lanjut aja, Bu. Oh ya, silahkan. Sudah diputuskan. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Udah, Bu. Oke. Baik, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya nanti mungkin dikomunikasikan. Nah, kalau sudah ada grupnya nanti apapun perkembangannya saya informasikan ya, karena memang tadi tugas-tugas yang sudah lebih awal datang kan sudah masuk dalam agenda nih gitu kan. Jadi termasuk mengaudit RPH dan juga jadwal di prodi S2 ya, itu di Fakultas Kedokteran, soalnya bukan di FST tapi di Fakultas Kedokteran dan saya harus hadir di sana gitu kan. Jadi kalau 2 kelas kan nggak memungkinkan gitu ya. Nah, karena sudah duluan di sana yang memberi jadwal, jadi mohon maaf yang kita yang di IMUN yang menyesuaikan gitu ya. Tapi insya Allah tetap targetnya adalah keberkahan dari ilmu yang Allah izinkan untuk kita pelajari bersama. Oke ya, begitu kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke, untuk Anda semuanya salam tertutup. Mudah-mudahan pekan depan jelas untuk kapan dan bagaimananya ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat ngabuburit.